Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu pada saat ini. Berkuasalah Engkau Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, melalui pendengaran akan firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam bagi kita semuanya, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam khotbah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kamis 21 Mei 2020. Doa dan harapan kami kita semuanya dalam kesehatan, sukacita, dan terus berpengharapan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Markus 16 ayat 15 sampai ayat 20, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tema khotbah kita, Yesus naik ke surga, orang percaya memberitakan Injil. Setelah Yesus disalibkan, Yesus mati, dan Yesus bangkit. Dan setelah Yesus bangkit, 40 hari Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya akan penebusan, akan kebangkitan Yesus di dalam kehidupan. Jemaat yang terkasih, dalam firman ini kita melihat bahwa orang percaya harus memberitakan Injil ke segala makhluk. Pemberitaan Injil ini disampaikan oleh Yesus ketika dia mau naik ke surga, ketika dia terangkat. Maka seluruh orang yang percaya diperintahkan untuk memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Dan hal ini disebut sebagai amanat agung. Amanat agung ini menyadarkan setiap orang yang percaya untuk meneruskan misi yang sudah dirintis oleh Kristus sendiri. Dan pemberitaan Injil harus berpusat kepada Kristus. Pemberitaan Injil yang hanya bersifat seruan moral tanpa berpusat kepada Kristus, itu bukanlah merupakan berita Injil yang penuh. Tetapi pemberitaan Injil memproklamirkan bahwa Kristus yang sudah bangkit itu berkuasa atas segala sesuatu yang menyediakan keselamatan bagi semua orang percaya. Jika kita telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, berarti kita sedang mengadakan perjanjian untuk bergabung ke dalam anggota kerajaan Allah. Tanda-tanda ini tidak akan bekerja
jika tidak ada pemberitaan Injil, di mana firman disampaikan, di sana menimbulkan iman. Iman inilah yang menarik kuasa Allah turun atas manusia. Ketika kita percaya, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalankan amanat agung ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam amanat agung itu, bahwa kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan Kristus, yang meminta para rasul, para murid untuk memberitakan Injil, untuk mewartakan Injil dimanapun mereka berada. Tugas mewartakan Injil ini tentulah tugas yang mendesak dan penting, sehingga Yesus meneguhkan para rasul dengan tanda-tanda yang ajaib yang menyertai mereka. Maka setiap orang yang mendengar pewartaan para rasul menjadi percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa setiap orang yang percaya bertanggung jawab untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Allah, memberitakan Yesus yang mati itu telah bangkit dan telah naik ke surga. Perjumpaan dengan Kristus menginspirasi dan mengubah kehidupan setiap orang yang mau menerima firman itu dalam kehidupannya sehari-hari. Injil Kristus itu akan membawa orang bertemu, berjumpa dalam Yesus di dalam imannya. Itulah sebagai hasil dan bukti bahwa pemberitaan itu telah disampaikan kepada orang yang belum mengenal Kristus dalam kehidupannya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa setiap orang harus menerima Yesus dengan iman. Dengan itu dengan iman bahwa setiap yang mendengar pewartaan itu akan mengenal, berjumpa dan bertemu dengan Yesus di dalam kehidupannya dan di dalam setiap aktivitas kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kekhawatiran-kekhawatiran yang ditimbulkan oleh dunia pada zaman penulis Markus sering sekali dikisahkan dalam berbentuk atau terminologi seperti setan, ular, maut, racun, dan lain sebagainya. Maka orang sering dikhawatirkan dengan hal-hal ini yang berhubungan dengan setan, dengan ular, dengan maut, dengan racun, dan lain sebagainya. Istilah ini adalah istilah yang sangat menyeramkan sekali, dipakai untuk meneror dan memenjarakan banyak orang dalam rasa takut. Semua bentuk kekhawatiran yang menakutkan ini tidak lagi menjadi penghalang bagi orang beriman untuk bersaksi. Iman tidak boleh dibelenggu dan dipenjarakan oleh rasa takut, termasuk rasa takut akan kematian. Itulah dikatakan di dalam hal ini, dalam Markus 16 ini ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa pada saat itu, konteksnya pada saat itu, bahwa orang dihantui dengan rasa khawatir akan ular yang berbisa, akan racun, akan maut, dan berbagai hal yang memberikan ketakutan bagi mereka untuk memberitakan, untuk melakukan yang baik di dalam kehidupannya. Nah, bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa setiap masalah, setiap penghalang yang selama ini ditakuti oleh para rasul, yang ditakuti oleh orang percaya,
itu adalah tidak boleh menjadi penghalang untuk memberitakan Injil. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, bahwa orang yang beriman, orang yang percaya harus mewartakan Injil. Jadi tidak ada penghalang di dalam kehidupannya. Markus mengingatkan kita bahwa orang yang percaya pada Yesus selalu menjadi bagian dan solusi bagi masyarakat, komunitas atau keluarga, dan bukan menjadi bagian dari problem. Itulah ciri orang beriman. Oleh karena itu bahwa tidak ada penghalang bagi kita untuk mewartakan Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa pemberitaan Injil ini adalah merupakan perintah. Perintah yang diucapkan oleh Yesus ketika dia naik ke surga. Dan perintah ini wajib dilakukan oleh setiap orang yang telah dibaptis sebagai seorang umat Kristiani. Dan hal ini Yesus katakan kepada murid-muridnya. Yesus akan memperlengkapi dengan karunia dan kuasa kepada para muridnya agar mereka mampu menghadapi setiap hal yang menghalangi upaya pemberitaan Injil. Sebab saat itu belum banyak orang percaya kepada Yesus dan masih ada intimidasi dan tekanan dari pemuka agama Yahudi atau penguasa dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita sudah siap sedia memberitakan Injil melalui pemberitaan, pewartaan lisan maupun tulisan, bahkan terlebih lagi melalui sikap kita dan perbuatan kita? Marilah kita meneruskan karya penginjilan yang telah dimulai oleh Yesus, para rasul dan para misionaris dan penginjil yang telah mengorbankan diri mereka agar banyak orang mengalami kasih Yesus lewat pemberitaan Injil. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kenaikan Yesus ke surga mengingatkan kita kembali untuk memberitakan Injil keselamatan. Dan dalam Markus 16 ini menekankan pemberitaan Injil kepada segala makhluk. Ketika penciptaan Allah melihat segala ciptaannya sungguh amat baik. Di awal penciptaan, bahwa alam yang Tuhan ciptakan, alam beserta isinya, langit dan bumi dan seluruh isinya, bahwa semuanya adalah sungguh amat baik. Namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, semuanya menjadi rusak. Inilah misi yang akan kita wartakan, kita beritakan untuk menjaga dan melestarikan alam ini dan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Inilah yang akan kita beritakan, memberitakan Injil kepada segala makhluk supaya alam ini kita lestarikan kembali, kita jaga kebaikan dan kelestarian alam ini yang kita huni di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, siapakah yang memberitakan Injil? Yang memberitakan Injil adalah semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang memberitakan Injil bukan hanya pendeta, penatua, pengurus gereja, dan guru sekolah minggu. Tetapi tugas pemberitaan Injil kepada segala makhluk adalah tugas kita semuanya. Tugas orang yang percaya kepada Kristus. Kita bersama-sama menjaga, melestarikan alam ini. Apa yang Tuhan ciptakan, bahwa Tuhan berfirman, berkuasalah atas bumi, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu mengartikan bahwa kita adalah harus dapat menjaga, melestarikan. Contoh kecilnya supaya kita tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang hutan sembarangan,
maka kita bersama-sama untuk melestarikan, menjaga keseimbangan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui khotbah ini, melalui firman ini, bahwa kita diingatkan kembali, diteguhkan kembali untuk memberitakan Injil melalui perbuatan kita, melalui sikap kita, baik itu secara lisan maupun secara tertulis, tetapi terlebih bahwa kita memberitakan Injil melalui perbuatan, melalui perilaku, dimanapun kita berada pada saat ini. Segala masalah, segala maut, Yesus mengatakan dalam firman ini bahwa ada istilah minum racun, memegang ular, bahwa ini adalah disebutkan sebagai suatu masalah. Walaupun banyak masalah yang hadir dalam kehidupan kita, yang datang dalam kehidupan kita, tetapi kita harus tetap memberitakan Injil. Tetapi kita harus tetap melakukan perbuatan baik, melakukan pemberitaan, mewartakan kerajaan Allah, melestarikan alam ini. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang kita hadapi pada saat ini, bahkan masalah dunia, masalah nasional, bahkan masalah di daerah kita pada saat ini, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan segala kebaikan di dalam kehidupan kita. Untuk mewartakan bahwa Yesus yang mati itu telah bangkit dan telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Kenaikan Yesus adalah untuk menyediakan tempat. Yesus duduk di sebelah kanan Allah, yang artinya bahwa Yesus menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang mewartakan Injil, bagi setiap orang yang memberitakan Injil Kristus dalam kehidupan ini. Karena tempat orang percaya adalah tidak di dunia ini. Dunia ini adalah hanya tempat sementara. Tapi tempat orang yang percaya adalah di surga yang telah disediakan Yesus bagi setiap orang yang beriman kepada Yesus dalam kehidupannya dan setia sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa pada saat ini kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai hakim ke tengah-tengah dunia ini. Ketika dia datang kedua kali, Yesus datang kedua kali sebagai hakim ke tengah-tengah dunia ini, dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan tentu marilah kita semuanya tetap setia kepada Tuhan, tetap memberitakan Injil, tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan, menyelamatkan dan melestarikan alam ini. Maka kita, orang yang percaya kepada Kristus, akan ditempatkan di surga ketika Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita orang yang percaya. Selamat memberitakan Injil, tetap semangat, karena Tuhan mengamanatkan kepada kita dalam amanat agung. Pergilah, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Dan ada jaminan bagi kita bahwa Tuhan akan menyertai kita dan memberikan kuasa bagi kita di dalam memberitakan Injil. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, mereka pun pergilah. Ini mengatakan bahwa para murid, para rasul pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yang artinya bahwa Tuhan terus menyertai kehidupan orang yang percaya. Tuhan terus menyertai orang yang memberitakan Injil, orang yang mewartakan kerajaan Allah. Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati. Inilah tanda-tanda yang ajaib bahwa Tuhan akan memberikan penyertaannya, memberkati, memberikan kuasa di dalam setiap kehidupan orang yang percaya untuk memberitakan Injil
kepada dunia ini. Kita tidak perlu takut untuk melakukan kebaikan. Kita tidak perlu khawatir untuk melakukan segala kehendak Allah. Selagi kita masih ada waktu, mari kita tetap melakukan pemberitaan Injil, mewartakan kerajaan Allah, bahwa Yesus yang mati itu telah bangkit dan naik ke surga, akan memberikan kekuatan bagi kita, memberikan penyertaannya dan turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya untuk bertumbuh dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, terlebih akan pendengaran akan firman-Mu pada saat ini. Kami telah disapa oleh firman-Mu bahwa Tuhan memerintahkan bagi kami untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Buatlah firman-Mu itu berakar bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memberitakan Injil seluruh makhluk melalui perbuatan, melalui sikap dan kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku akan firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.